Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwani wa akhwati, bapak ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Masjid Jami' Makkah untuk menghadiri hari kedua dari daurah kita, daurah tentang Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fikhu Ramadan, fikih serba-serbi tentang Ramadan, hukum-hukum tentang Ramadan. Jadi kita akan bahas fikih Ramadan. Pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan asyamu, puasa itu. Puasa itu berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi, secara bahasa, kata siam atau saum sudah ada sebelum Nabi lahir. Jadi Rasulullah belum lahir, itu kata siam atau kata saum itu sudah dipakai oleh orang Arab. Yang secara bahasa artinya al-imsak. As-siyam, as-saum, yakni al-imsak, menahan diri. Bahasa Jawanya ngempet. Bahasa Indonesianya menahan. Itu bahasa. Tapi dari sisi syariat Islam, istilah adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, menumpahkan syahwat dan semisalnya dari terbitnya fajar hingga tenggelam matahari. Diniatkan ibadah karena Allah. Adalah syariat, menahan diri dari makan, minum, syahwat atau semisalnya semenjak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Diniati ibadah karena Allah. Lah perintah puasa ini tidak hanya umat Islam. Umat-umat sebelum Islam juga diperintahkan puasa. Mana dalilnya?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu dalil bahwa orang Yahudi itu sebenarnya ada puasanya. Itu dalil bahwa orang Kristen itu sebenarnya ada puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebelum kita masuk, kita harus tahu para jamaah kapan puasa menjadi wajib. Puasa menjadi wajib karena 3 hal. Silakan dicatat, mengapa puasa kok jadi wajib? Puasa itu menjadi wajib karena 3 hal. Yang pertama, ma yajibu lizzamani. Puasa itu menjadi wajib karena memang datang waktunya. Seperti puasa Ramadan. Kalau sudah tiba waktunya Ramadan, mau tidak mau wajib puasa. Wajib karena waktu. Yang nomor 2, puasa menjadi wajib karena nazar. Kenapa tadi? Nazar. Contoh, seorang misalnya bernazar, demi Allah, ya Allah aku bernazar atas namamu ya Allah, kalau aku naik jabatan, maka aku akan bernazar puasa Daud selama 2 bulan. Puasa Daud aslinya wajib apa sunnah? Aslinya sunnah. Tapi karena dia jadikan itu sebagai nazar, akan jadi wajib. Dan nazar seperti itu gak bagus. Nazar kalau aku sembuh, aku akan berinfak sekian juta. Kalau aku naik jabatan, nazar seperti ini gak mengubah takdirnya Allah. Meskipun kamu nazar gitu, itu tidak mengubah kamu jadi sembuh apa enggak. Saya bernazar kalau aku naik jabatan, aku akan infak ke masjid 10 juta. Gak mengubah takdir Allah gara-gara nazarmu terus kamu jadi naik pangkat, enggak. Bahkan Nabi mengatakan, nazar yang model seperti ini nazar yang makruh, nazar yang tidaklah keluar kecuali dari orang yang pelit. Tapi meskipun demikian, kalau sudah diucapkan, maka menjadi apa? Wajib. Kecuali kalau nazar begini, ya Allah aku nazar kepadamu ya Allah. Bulan depan aku akan puasa Daud 30 hari. Kalau gitu enggak ada masalah. Karena tanpa ada apa ini? Embel-embel pamrih. Tapi meskipun ada pamrih, enggak ada pamrih, tapi kalau sudah dilontarkan, kalau aku sembuh ya Allah, aku akan nazar kepadamu, akan puasa 3 bulan Senin Kemis. Puasa Senin Kemis sunnah. Betul? Tapi kalau sudah engkau jadikan nazar, maka menjadi wajib. Itu tidak apa-apa ditempati meskipun ada kamera. Karena enggak ganggu. Jadi nanti biar saya kok nyawangi rono, enggak enak. Kalau di sini kan enak. Jadi enggak apa-apa, ditempati enggak apa-apa. Ya, itu nomor pintar nih. Nomor 3, puasa bisa menjadi wajib karena kafarat. Karena apa ibu-ibu? Suara jelas ibu-ibu? Alhamdulillah, karena kafarat.
Contoh, seorang laki-laki perempuan berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Jima di siang hari bulan Ramadan. Maka dia wajib memerdekakan budak sebagai kafarat. Dan gak ada budak zaman sekarang. Maka solusi yang lain adalah dia wajib berpuasa. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Sebagai kafarat. Sebagai penebus dosa yang ia lakukan. Bisa dipahami? Itu aslinya puasa 2 bulan berturut-turut aslinya nggak wajib. Tapi berhubung dia melanggar, maka jadi apa? Wajib. Atau orang melanggar sumpahnya. Dia berantem sama saudaranya. Saking jengkelnya dia ngomong, demi Allah saya nggak bakalan mau ke rumahmu lagi. Kakiku haram menginjak rumahmu. Demi Allah. Dari ngono setelah 1 minggu adik silaturahim minta maaf. Terus rukun kembali. Terus ternyata si kakak datang ke rumahnya si adik. Ngelanggar apa? Sumpah. Dan memang sumpah seperti ini harus dilanggar. Karena gak bagus. Mutus silaturahim. Harus dilanggar. Cuman berkonsekuensi. Karena ente sudah terlanjur memakai nama Allah dalam nadar sumpahmu. Maka wajib dilanggar tapi wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? It'am asyarati masakin. Ngasih makan 10 orang fakir miskin. Atau ngasih pakaian 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Pilihan 3 itu. Kalau 3-3-nya nggak bisa, baru fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Melanggar sumpah. Ini aslinya nggak wajib, tapi berhubung engkau ngelanggar nadar, ngelanggar sumpah, atau yang pertama tadi ngelanggar apa? Ngelanggar Ramadan tadi lah. Maka menjadi wajib karena kafarat. Kesimpulannya, puasa itu menjadi wajib karena 3 sebab. Sebab yang pertama ya karena memang datang waktunya. Sebab yang kedua karena nazar. Sebab yang ketiga karena apa tadi? Kafar. Dari 3 ini yang akan kita bahas adalah yang pertama. Berarti karena apa tadi? Karena waktunya. Dan waktunya insya Allah beberapa hari lagi akan mendatangi kita. Yaitu bulan Ramadan. Itu yang akan kita bahas. Nah, terus. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang sebagiannya sudah kita sebutkan kemarin, betul ya? Jadi saya nggak usah ngulangi lagi. Sekarang lebih ke fikihnya, ke hukum-hukumnya. Perhatikan. Kapan kita mulai puasa? Jawabannya, kita ini puasa kalau hilal sudah terlihat. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian sudah melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Jadi Nabi memerintahkan puasa digantungkan dengan penglihatan kita terhadap hilal. Idza ra'aitumuhu, kalau kamu lihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal, fa'aftiru, dan beridul fitrilah. Berbukalah. Fa'in humma alaikum, kalau nggak nampak atau ada mendung, tersembunyi, tidak jelas, hilal belum muncul, kata Nabi, fa'akmilu al-iddah 30.
Maka genapkanlah bilangan bulan menjadi berapa? 30. Dan kemarin sudah saya jelaskan. Tanggal 29 Sya'ban, alat-alat dan tim ruqyah sudah dipersiapkan semua. Ruqyah. Tanggal 29 sore, maghrib, kalau nampak hilal berarti malam ini sudah masuk tanggal 1 besok puasa. Betul? Tapi kalau tanggal 29 tim peruqyah sudah dipasang dengan alatnya, kok tidak nampak hilal, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Sesederhana itu. Deloken ketok enggak? Ketok, alhamdulillah besok poso. Deloken ketok boten, besok masih belum puasa. Dan enggak mungkin 31. Karena batasan kalender Hijriah berapa? Hah? Kalau enggak 29 ya 30. Kemarin sudah saya jelaskan itu kalau enggak salah ya. Bagaimana dengan hisab ya Ustadz? Sudah diijma'i oleh para ulama, waqad ajma'al muslimuna bidzalika alaihi. Para ulama berijma untuk memakai ru'yah bukan hisab. Ya. Tapi hisab itu lebih pasti Ustaz. Memang secara penglihatan mata telanjang atau penglihatan pakai alat memang enggak kelihatan Ustaz, karena itu masih 0,1 di atas ufuk. Memang enggak kelihatan, tapi berdasarkan hitung-hitungan itu sebenarnya sudah di atas ufuk. Kita jawab benar, anggaplah ucapan sampeyan benar, bulan sudah di atas ufuk. Tapi kita ini disuruh puasa kalau lihat hilal. Meskipun di atas ufuk, tapi kalau engkau tidak melihat, ya disuruh berpuasa. Jadi kita disuruh puasa bukan liwujudil hilal, tapi liru'yatil hilal. Makanya yang memakai hisab sendiri pun mereka berselisih tentang berapa batas apa? Imkaniyatur ru'yah. Ada yang pakai hisab tapi mensyaratkan harus di atas ufuk berapa derajat? Sekian derajat. Kalau nggak sampai sekian derajat, meskipun menurut hitung-hitungan di atas ufuk masih belum berani apa? Berpuasa. Karena kemungkinan terlihat nggak mungkin. Sehingga wallahu a'lam bissawab, kita nggak usah bingung-bingung, nunggu saja kalau sudah ada resmi dari pemerintah, sudah kita ikut. Nggak usah bingung-bingung masalah itu. Nggak usah sampai datang ke gunung, atau sudah nurut sama pemerintah. Cuman perhatikan baik-baik, yang memakai ru'yah sendiri, pakai ru'yah, bukan ru'yah ya, pakai hamzah ya. Yang memakai ru'yah sendiri itu ada khilaf juga. Yang pakai ru'yah, lihat hilal itu juga ada khilaf juga. Pendapat pertama, seluruh negeri Islam satu matlak. Oke, nek Saudi sudah lihat, kudu elok Saudi. Siapa yang melihat duluan, ya sudah ikut semua. Bisa dipahami? Iki di Tanjung Kodok sudah kelihatan hilal. Maka seluruh negeri Islam di penjuru dunia harus ikut Tanjung Kodok. Kalau di Mekah lihat duluan, maka seluruh negeri Islam harus ikut. Kalau di New Delhi sudah lihat, seluruh harus lihat. Kalau di Bosnia sudah lihat, maka umat Islam seluruh dunia harus ikut. Ini pendapat yang pertama. Bahwa seluruh dunia satu matlak. Satu lihat, maka seluruh harus ikut. Ini pendapat nomor berapa? Nomor 1. Pendapat nomor 2. Likulli baladin ru'yatuhu. Atau matla'uhu.
Ini pendapat Iddatul Matoli. Bahwa setiap negeri memiliki matlak yang berbeda-beda. Ya, ru'yah. Saya tadi bacanya pakai ain, keliru. Yang benar pakai hamzah, ru'yah. Pakai hamzah. Di Indonesia ada ru'yahnya sendiri, di Amerika ada ru'yahnya sendiri. Kalau misalnya di Jeddah sudah nampak hilal, orang Saudi puasa, tapi di Indonesia belum nampak, ya gak usah, ngapain kita belum lihat kok suruh puasa. Ini pendapat yang nomor berapa? 2. Kalau di Sri Lanka sudah lihat hilal, mereka berpuasa, tapi di Indonesia tidak ada yang lihat. Ya kita nggak berpuasa, wong belum nampak di negeri kita kok. Ini pendapat apa tadi yang nomor berapa? 2. Setiap negeri memiliki apa? Tempat ru'ya masing-masing. Dalilnya mana Ustadz? Yang nomor 2 ini dalilnya mana? Perhatikan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang mantan budak namanya Quraib. Mantan budaknya Abdullah bin Abbas. Namanya siapa tadi? Quraib. Dia berkata, perhatikan baik-baik, ini butuh ketelitian. Qadimtu Syama wastahalla alayya hilal Ramadan. Aku pernah datang ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Tapi kemungkinan yang dimaksud oleh Quraib ini adalah negeri Damaskus. Kalau sekarang ibu kotanya Suriah, karena dulu Khilafah Umayyah pusatnya di sana. Aku pernah datang ke negeri Syam dan di sana kami melihat hilal Ramadan. Maka kami puasa dan sedangkan saya ada di negeri Syam, saya puasa bersama penduduk negeri Syam. Wa ra'ainal hilala lailatal Jum'ah. Pada waktu itu kami melihat hilal pada malam Jumat. Berarti Kamis sore ngoten toh? Kamis sore pas maghrib waktu malam lihat hilal. Berarti penduduk Syam melihat hilal malam apa tadi? Jumat. Tsumma qadimtu al-Madinata fi akhir syahr. Kemudian di penghujung bulan aku balik pulang ke Madinah. Sehingga aku di Madinah di penghujung bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas, dan pada waktu itu perhatikan, Quraib sudah selesai puasa. Sudah selesai Ramadannya. Nyampe di Madinah orang-orang masih puasa. Fasa'alani Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku. Tsumma dia berkata tentang masalah hilal. Dan Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, mata ra'aitumul hilala? Wahai Quraib, kamu waktu di negeri Syam lihat hilal malam apa? Dijawab sama Quraib, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami di negeri Syam melihat hilal malam Jumat. Faqal anta ra'aitahu lailatal Jum'ah? Apakah benar kamu ditakkid, dikuatkan lagi? Tanya, benar tak kamu lihat malam Jumat? Nam wa ra'ahan nasu. Iya, dan orang-orang negeri Syam semuanya juga lihat. Kalau zaman dulu sangat mungkin bisa lihat karena padang pasir. Bisa nggih? Kalau sekarang di Surabaya sulit. Banyak gedung-gedung, banyak apa? Sinar-sinar. Betul loh? Sehingga pandangan terganggu. Kecuali kalau di pantai masih mungkin. Tidak hanya aku. Bahkan penduduk negeri Syam juga melihat. Sehingga kami puasa hari Jumat. Malam Jumat lihat, berarti kan puasanya hari apa? Jumat. Perhatikan. Maka manusia pun berpuasa hari Jumat dan penguasa kita Muawiyah. Maksudnya penguasa negeri Syam. Siapa?
Muawiyah puasa juga. Dijawab sama Abdullah bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi Quraib, kita nih penduduk kota Madinah, negeri Madinah, melihat hilal bukan malam Jumat, tapi malam Sabtu. Berarti mari ini poso dilik ndi? Duluan yang mana? Syam. Fala nazalu nasumu hatta nukmilul thalathina aw narahu. Maka kami sampai sekarang belum beridul fitri. Sampai kita genapkan 30 hari atau kalau sudah lihat hilal. Kemudian Quraib berkata, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, tidakkah cukup bagi panjenengan ru'yanya Muawiyah di negeri Syam dan juga puasanya Muawiyah di negeri Syam? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, hakadha amarona Rasulullah. Ya beginilah Rasulullah ngajarkan ke kita, kalau lihat puasalah, kalau lihat Idul Fitri lah. Masalahnya kita ini belum lihat. Ini dalil riwayat Muslim, dalil bahwa setiap negeri punya matlak, punya ru'yah sendiri-sendiri. Sebelum saya lanjut bisa dipahami? Padahal itu Madinah sama Palestina kan. Ini Mekah sama Indonesia. Paham gak maksudnya? Di antara dua pendapat ini kira-kira yang kuat yang mana? Ya jamaah, ajibu. Lebih pendapat yang kuat yang mana ini? Yang satu, seluruh dunia harus satu untuk persatuan umat, atau ke setiap negara punya matlak. Dari 1 dan 2 ini yang kuat yang mana? Yang kuat yang nomor 3. Padahal bentahun yang tak sampai no iki lho, kok sampean gak ngerti nek sing roje nomor 3. Ini menurut saya. Bukan menurut saya. Saya lebih cocok atau lebih setuju, lebih mencocoki ulama yang berpendapat yang nomor 3. Kalau saya mah gak bisa beristihad. Ngikut ulama maksudnya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertengahan. Jadi satu kawasan regional jadi satu. Bukan setiap negara, tapi setiap yang satu kawasan regional. Soalnya yang nek Singapura lihat, Indonesia belum lihat, padahal Singapura mbek Batam ini ngelangi sampai. Lho mosok Singapura lihat, wong Batam gak gelem poso. Gara-gara beda negara. Paham saya? Maka kayak ASEAN jadi satu. Nek Brunei lihat ya sudah. Samarinda elok. Paham maksud saya? Jadi pahami? Kalau Malaysia lihat, ya Indonesia ikut. Jadi yang sama. Adapun pendapat yang seluruh dunia ini beda, boleh beda pendapat, enggak apa-apa. Tetapi saling apa? Menghormati. Ya, adapun pendapat yang pertama bahwa seluruh dunia harus satu matlak. Kalaulah anggap ini pendapat yang benar, maka pendapat ini nggak bisa diterapkan kecuali di zaman modern. Zaman dulu nggak mungkin. Paham? Kenapa nggak mungkin? Karena untuk mengantarkan berita itu tidak ada alatnya zaman dulu. Makanya orang-orang Islam zaman dulu kalau puasa Arafah gak ono khilaf kaya saiki iki elok sugi elok gak ono. Soalnya biyen itu ndak ada yang ngasih kabar nelpon iki saiki Arafah di sini di Mekah sana misalnya di Arafah di wukufnya tanggal sekian terus ada berita yang suruh nyampaikan ke Jawa. Ya nyampe ke Jawa sudah 12 bulan nih. Betul apa enggak? Paham maksud saya? Sehingga bisa dipastikan wong Jawa zaman biyen iku nek poso Arafah ya sudah tanggal 9 apa?
Dzulhijjah tanpa mengetahui di sunnah wukufnya kapan-kapan. Gak tahu zaman dulu. Paham saya ya? Bisa dipahami? Terus kedua, menyamakan sesuatu yang berbeda itu tidak boleh Pak. Kenyataannya berbeda. Sekarang kita ini habis duhur, kita sekarang di sini duhur atau setelah duhur atau menjelang asar. Di Amerika beda waktunya. Betul apa enggak? Kalau di kita ini maghrib, di Saudi masih siang. Perbedaan itu keniscayaan gak mungkin disamakan. Berbeda apa garis bujur dan garis apa? Lintang. Sehingga wallahu a'lam pendapat yang menurut kami wallahu a'lam bisawab dan ini boleh berbeda dengan saling apa? Menghormati. Itu setiap kawasan wilayah itu punya matlak sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pembahasan berikutnya surut sihhati siyam, syarat sahnya puasa. Yang pertama at-thaharatu minal haid wan nifas. Harus suci dari darah haid dan darah nifas. Wanita yang haid, wanita yang nifas tidak sah puasanya. Harus suci dari darah haid dan darah nifas. Darah haid itu dari darah apa Ustaz? Darah haid itu darah kebiasaannya wanita. Merah kehitam-hitaman. Tebal. Dan aromanya tidak sedap. Itu haid. Dan wanita punya siklus yang berbeda-beda. Ada wanita yang siklusnya itu 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ada yang siklusnya 8 hari, 8 hari, 8 hari, 8 hari. Ada yang 9 hari misalnya, 9 hari. Ada yang 15 hari, kasihan suaminya. Macam-macam, setiap manusia, setiap cewek memiliki siklus yang berbeda-beda. Kalau wanita itu siklusnya tetap 8, 8, 8, 8, 8 terus tetap siklusnya. Terus kok tiba-tiba hari ke-12 muncul lagi darah. Maka kemungkinan besar itu darah apa? Istihadhah. Karena dia sudah punya siklus apa? Tetap. Kalau dia punya siklus tetap 9 hari, 1, 2, 3 darah keluar, tiba-tiba 4, 5 bersih total, tidak ada darah sama sekali. Macet. Terus ternyata 6, 7, 8, 9 ada darah lagi. Pertanyaannya, ketika 4 dan 5 bersih tadi, puasa enggak dia? 1, sholat enggak dia? 2, 3, boleh dikumpulin enggak? 4, boleh enggak dia tawaf? Gimana? Wallahu a'lam bishawab, kalau dia punya siklus tetap, maka dia dihukumi masih dalam masa apa? Haid. Itu aslinya ono darah itu mampet. Tak lancar. Maka dia tidak sholat, tidak dikumpuli. Sebelum saya lanjut bisa dipahami insya Allah? Tapi kalau wanita nggak punya siklus tetap, karena habis melahirkan pakai pil KB, berantakan. Ruwet, kadang 9, kadang 10, kadang 15, ruwet. Kadang-kadang sudah tiba-tiba muncul lagi. Kalau dia tidak punya siklus tetap, maka dikembalikan ke jenis darahnya. Paham? Kalau misalnya 8 selesai, tiba-tiba 11 muncul lagi. Kadang-kadang 2 hari iya, 2 hari tidak, semacam-macam lah. Berantakan siklusnya, biasanya wanita selesai hamil dan dia konsumsi apa tadi? Pil KB misalnya. Berantakan. Dikembalikan ke sifat darah. Kalau darahnya itu segar, merah, encer, tipis, tidak bau. Ini darah istihadhah. Tapi kalau tebel,
merah kehitam-hitaman, bau. Nah ini darah apa? Haid. Lah wanita kalau keluar darah haid gak boleh dia puasa, haram. Yang kedua, bebas dari apa tadi? Nifas. Apa sih darah nifas itu, Pak? Oke? Kayak memang harus interaktif biar nggak ngantuk. Ya, ayo, siapa yang dalam? Menyusui. Loh kok menyusui, Pak? Darah nifas itu apa? Darah nifas itu darah yang bagaimana? Dalam? Darah yang keluar setelah melahirkan. Definisi ini, kalau panjenengan mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, maka konsekuensinya, kalau wanita sudah pembukaan, ngerti pembukaan dah? Mau melahirkan kan ada pembukaan. Sing jomblo-jomblo durung paham. Gak paham dia. Ya antum nanti kalau sudah punya istri mau lahiran kan ada pembukaan 1, pembukaan 2. Itu kadang-kadang pembukaan 7 sudah keluar darah, betul? Betul apa enggak? Kadang-kadang pembukaan 8 sudah keluar darah. Dan sulit sudah ngeden-ngeden bahkan. Kalau panjenengan mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, berarti dalam kondisi payah kayak tadi itu, dalam kondisi ngeden kayak gitu, dia masih wajib sholat. Karena dia belum bernifas. Meskipun sudah keluar darah. Sebelum tak lanjut, bisa dipahami enggak? Maksud saya, kalau panjenengan mendefinisikan darah nifas darah yang keluar setelah melahirkan, berarti ketika lahiran sudah keluar darah banyak, selama bayinya sebelum keluar, tetap wajib sholat. Bisa dipahami? Maka dapat hadiah. Maka definisi yang lebih tepat adalah adam alladzi yakhruju minal wilada bisababil wilada. Darah yang keluar karena proses persalinan. Darah yang keluar karena proses melahirkan. Karena sebab melahirkan. Bisa sebelumnya, bisa ketika, bisa setelahnya. Sebelum dilanjut, mafhum? Bisa dipahami? Jadi kalau sudah pembukaan 9, darah sudah keluar, sudah ngeden-ngeden. Kalau sudah keluar darah itu, disertai rasa sakit, gejolak perut, itu sudah dihukumi darah nifas. Jawab paham ya? Darah nifas ini tidak punya waktu minimum. Maksudnya gimana Ustaz? Pokoknya kapan bersih ya sholat. Gak punya batas apa tadi? Minimal. Kalau 20 hari kok sudah bersih ya sholat. Kalau 15 hari kok bersih sih gak ada lagi ya sholat. Gak ada batas minimal. Tapi jumhur ulama mengatakan ada batas maksimal. Berapa ibu-ibu? Mas-mas? 80. Oh kaget tahu petang puluh. 40. Oke, betul. Menurut jumhur ulama setahu saya 40 hari. Batas maksimal. Artinya kalau sudah hari ke-41 kok masih keluar darah, kosong enggak? Ya, jawab enggak. Alur pikiranmu iki lho konsisten dalam berpendapat tadi kan sudah kita omongkan 40 batas apa? Bagi yang berpendapat atau jumhur insya Allah mengatakan 40 hari batas maksimal. Berarti hari ke-41 kalau masih keluar darah pertanyaannya masih sholat, puasa, harus sholat, puasa atau tetap tidak karena masih keluar darah? Tolong dijawab. Terperinci. Kalau hari ke-41 itu bertepatan dengan darah biasanya dia haid, kemungkinan itu darah haid. Paham?
Tapi kalau hari ke-41 itu bukan bertepatan keluar darah haid kebiasaannya, maka dia apa? Puasa, dia sholat. Insyaallah bisa dipahami gitu? Oke. Syarat yang kedua, itu syarat yang pertama, bersih dari apa tadi? Haid dan nifas. Syarat yang kedua, harus niat. Al-Imam An-Nawawi berkata, la yasihu shaumu illa biniyatin. Puasa tidak sah tanpa niat. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempatnya niat itu al-qalbu. Apa artinya al-qalbu? Hati. Wala yustaratu fihi an-nutqu. Dan tidak disyaratkan harus dilafatkan. Imam Nawawi sendiri mengatakan mustahab untuk apa? Membaca niat. Tetapi itu bukan syarat. Pendapat yang rajih wallahu a'lam bisawab, tapi tetap menghormati pendapatnya ulama. Ya, ulama yang mengatakan sunnah mustahab dianjurkan. Tetapi kalau kita lihat contoh dari Rasul dan para sahabat, tidak ada lafaz khusus, lafaz niat yang diajarkan Nabi dan sahabat. Niat puasa. Antum melihat di kitab hadis manapun, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, tidak akan ketemu lafaz niat puasa dari Rasulullah. Tidak akan ada. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, panjenengan cukup niat di dalam apa? Hati. Niat itu apa sih Ustadz? Niat itu al-qasdu, al-iradatu wal-qasdu wal-azmu. Niat. Ya seperti bahasa Indonesia kita juga tahu. Awakmu gak niat ngono kok, jare nang omahku kok gak berangkat-berangkat, gak niat sampai niki. Sampai paham gak makna niat di sini? Gak duwe keinginan, gak duwe kerentek, gak duwe kesengajaan. Jadi pahami ya? Jadi niat itu keinginan dan sengaja melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Jadi kalau panjenengan ya malam hari besok poso. Terus muter alarm biar tidak apa? Kesiangan. Menu-menu sahur sudah disiapkan. Sebenarnya kita ini sudah niat atau belum? Sudah. Azem kerentek hati, meskipun gak diomong no lisane, tapi kerentek hatimu mau mengadakan puasa esok hari. Itu niat. Dan tidak disyaratkan harus dilafatkan. Gimana biasanya? Nawa itu soma odin. Terusnya. Serius terusnya kok guyu. Itu nggih. Terus. Niat ini beda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka niatnya harus sebelum fajar. Malam hari atau sebelum fajar. Sebelum adzan subuh. Itu kalau puasa wajib. Berdasarkan dalil man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar malam hari, fala siyama lahu, gak dianggap puasanya. Jadi wajib niat sebelum fajar. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak disyaratkan sebelum fajar. Contoh, niat puasa sunnah mulainya jam 8. Niatnya jam 8 duha. Boleh enggak? Misalnya setelah sholat subuh, wirid, aktivitas, terus jam 8, wah puasa aja aku hari ini. Boleh enggak? Boleh kalau belum makan dan minum sebelumnya. Kalau sudah ngopi, ngerokok, poso ae, ya gak oleh. Dengan syarat belum makan dan minum semenjak terbit. Itu ya. Sehingga, atau nanti aja itu bahasan yang berbeda ya. Kita lanjut sekarang pembahasan
Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, sunnah-sunnah puasa. Ini 2 sesi kan, Ki? Nanti sore juga sama kayak gini, setelah asar ya. Masih hukum-hukum gini kan. Jadi agak longgar. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama sahur. Jadi jangan sampai enggak sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri au fis suhuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Terus kita dianjurkan untuk sunnah yang kedua, dianjurkan mengakhirkan waktu sahur. Kemarin sudah jelaskan ini kalau nggak salah ya. Kemarin saya jelaskan bahwa yang adzan subuh di zaman Nabi ada 2 orang. Betul? Adzan awal dan adzan akhir. Angkat tangan sebutkan itu siapa saja. Nah, yang pertama adalah Ibnu Ummi Maktum, ini adzan awal. Yang kedua Bilal bin Rabah, ini adzan yang kedua. Dapat hadiah dari panitia, ngapunten. Perhatikan. Ini nomor 2 nggih, sunnah puasa yang nomor berapa? 2, mengakhirkan sahur. Perhatikan. Idza azana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu. Kalau yang mengumandangkan azan itu Ibnu Ummi Maktum, makan minumlah enggak apa-apa. Karena memang ini azan yang keberapa tadi? Yang pertama. Memang belum waktunya fajar gitu loh. Wa idza azana Bilal, tapi kalau yang azan itu Bilal, berarti azan ke 2, masuk waktu subuh. Fala ta'kulu wala tashrabu, jangan kamu makan, jangan kamu minum. Yang ingin saya garis bawahi, larangan makan dan minum digantungkan Nabi dengan apa tadi? Mendengar azan. Itu loh maksud saya. Kalau kamu dengar Bilal azan, jangan makan, jangan minum. Berarti batas akhir kita makan dan minum ya fajar itu sendiri atau suara azan. Wa in kanatil wahidatu minna, bahkan kalau ada salah seorang perempuan di antara kami yang masih tersisa makan sahurnya belum selesai, maka mereka berkata kepada Bilal, ya Bilal, amhil. Hei Bilal, sebentar, jangan adzan dulu. Hatta afruha min sahuris, aku selesaikan dulu sahurku. Berarti ini kan benar-benar zaman sahabat dulu dipraktekkan kalau sahur disuruh apa? Mengakhir. Di sini diriwayatkan Imam An-Nasai. Dan ada hadis yang semisalnya, perhatikan. Idza sami'a ahadukum an-nidaa, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan kumandang adzan subuh. Wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana di atas tangannya. Masih dia pegang piringnya. Fala yadh'hu, maka janganlah ia meletakkan piring bejana yang ada makanannya itu. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajat. Berarti benar-benar disuruh mengakhirkan sunnahnya. Sunnah yang nomor 3, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Ini nggak usah terlalu panjang penjelasannya karena sudah mafhum, sudah dipahami dan kemarin sudah kita jelaskan. Nomor 4. Oke. Disunahkan berbuka dengan kurma dan air putih. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu. Karena Rasulullah yuftiru ala rutubat qabla an yusalli. Dulu Rasulullah itu berbuka pakai rutop sebelum beliau sholat. Nomor 5, sunnah puasa adalah ad-du'a indal fitr, berdoa ketika berbuka. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah terbasahi kerongkongan,
dan pahalanya tetap insya Allah. Baca doa itu. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Nomor 6, al-jud, memperbanyak sedekah. Kalau ini jelas ya. Nomor 6, qiraatul Quran. Nomor 7, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan kemarin saya jelaskan ke panjenengan harus punya apa? Target. Jenengan kalau ingin 1 bulan menyelesaikan khatam, mau tidak mau setiap hari harus 1 juz. 1 juz itu kalau pakai mushaf Medina 10 lembar. Betul? Sedangkan sholat kita ada berapa? 5. 5 dibagi berapa? 10 dibagi 5. Berarti 1 sholat 2 lembar. Kalau misalnya ada kesibukan, merasa punya hutang, pokoknya target sehari, kalau sampai ngantuk-ngantuk, kok hari ini belum selesai, wudu dulu, selesaikan dulu sebelum tidur, misalnya loh. Jadi benar-benar punya target. Kalau dulu-dulu gak punya target, mulai besok ini harusnya target. Kalau panjenengan, kemarin saya Ustadz sudah terpenuhi target saya, 1 bulan khatam, dan saya ingin Ustadz sekarang ini 1 bulan 2 kali khatam. Berarti panjenengan setiap sholat 4 lembar. Betul tak? Atau 8 halaman. Nah itu ya. Dalam? Kurang dengar Pak? Ngajinya boleh. Mau pakai Quran digital, tidak apa-apa. Nah, terus sampai mana tadi? Nah, Al-Quran ini Pak turun di bulan Ramadan. Al-Quran itu jadi gini, dengarkan saya. Seluruh kitab-kitab samawi turun di bulan Ramadan. Lembaran-lembaran suci miliknya Nabi Ibrahim turun pada malam pertama bulan Ramadan. Tadi kan saya sampaikan itu tadi ya. Di tempat yang lain tapi. Begitu juga Injil. Pada malam ke-6 bulan Ramadan. Taurat pada hari keberapa? 13 gitu? 13. Jadi, kemudian kalau, atau terbalik. Taurat yang keberapa tadi? Ke-6. Injil yang keberapa tadi? 13, insya Allah begitu. Dan Al-Quran turun pada malam 24. Banyak yang salah paham. Berapa biasanya orang-orang? 24. Dan 24 itu didukung ayat Al-Quran. Nuzulul Quran yang roto, yang umum diperingati tanggal berapa? 17. Tapi kalau hadis tadi itu menunjukkan 24. Malam 24. Perhatikan saya. Pernyataan ini didukung Al-Quran. Yang 24 inilah. Mana? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di awal, di akhir, di tengah apa di awal, di tengah apa di akhir? Ya. Jadi begini, lihat saya. Al-Quran itu menceritakan ke kita bahwa Al-Quran turun itu disebutkan oleh 3 ayat. Ayat yang pertama menyebutkan Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Itu surat apa tadi? Al-Qadar. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun
pada bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga menerangkan bahwa Al-Quran turun pada malam yang diberkati. Surat Ad-Dukhan ayat 3 insya Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Kembali ke materi, lihat saya. Karena istima itu harus mendengar plus melihat. Itu baru namanya istima. Tapi kalau sambil nunduk, sambil dengarkan, ini namanya simak. Sampai disuruh istima. Termasuk khutbah itu disuruh istima. Harus sunnah dalam Jumatan itu melihat khotib. Ya, melihat khotib. Ya, karena kalau nunduk ini mengkhawatirkan siang-siang ini ya. Ya. Makanya saya nggak mau sampai menundukkan. Sampai mana tadi? Ya, perhatikan. Jadi menurut Al-Quran ada 3 versi. Pertama malam Lailatul Qadar, kedua bulan Ramadan, ketiga malam diberkati. Pertanyaan saya, 3 hal ini bertentangan apa saling mendukung? Saling mendukung. Lailatul Qadar, ya bulan Ramadan. Lailatul Qadar, ya diberkati. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dan juga tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu malam genap. Karena diterangkan tadi malam berapa tadi? 24. Tapi intinya yang terakhir. Maka Ramadan dijadikan oleh Allah bulan terbaik. Pak, perhatikan saya semua ya. Semua yang menyertai Al-Quran pasti Allah jadikan yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka Jibril menjadi malaikat terbaik. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi terbaik. Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, maka menjadi bahasa yang terbaik. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah, maka 2 kota ini menjadi 2 kota yang terbaik. Paham? Dan Al-Quran ini turun pada generasi sahabat. Maka Allah jadikan para sahabat generasi yang terbaik. Maka siapapun yang ingin yang terbaik, jadi yang terbaik bersama Al-Quran. Karena ada hadisnya. Rasulullah bersabda, perhatikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan ngajari Al-Quran. Guru TPA itu luar biasa itu pahalanya. Kembali ke materi. Terus nomor berapa ini sekarang? 8. Menjaga lisan. Ini kalau dijelaskan panjang lebar ya. Terus. Sekarang. Al-mubtilat. Yang membatalkan puasa. 1. Al-aklu wasyurbu amidan. Makan dan minum sengaja. Ini membatalkan puasa. Artinya kalau makan dan minum itu enggak sengaja, lupa misalnya, maka batal enggak puasanya? Man nasiya wa wasa'im fa'akala aw syariba, barang siapa lupa bahwa dirinya berpuasa, terus dia makan dan minum, maka hendaklah dia lanjutkan, sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullah, karena sesungguhnya Allah memberinya dia makan dan memberi dia minum. Boleh contoh, hari pertama puasa, namanya hari pertama mungkin gak terbiasa. Dia juga gak terbiasa puasa sunnah. Jadi hari pertama itu lupa. Waktu pulang kerja jam 2 siang-siang. Kok ada es teler yang menggiurkan sanubari. Mampir.
seger. Lali dia poso. Setelah itu kok luwe wetenge. Nek makan soto Lamongan. Setelah soto Lamongan kok lihat nasi Padang kok enak ya. Makanlah dia nasi Padang. Ketika suapan terakhir nasi Padang, dia minum baru sadar, astagfirullahaladzim, aku puasa. Maka tidak mengapa dia melanjutkan puasa. Cuman mosok iya Pak Bulali. Ya culuk ngemil satu kacang ya mungkin. Kalau sudah soto Lamongan, es teler, mari ngono apa jenenge? Ya itu ya mbok ngelali bukan itu. Tapi seandainya lali beneran juga apa-apa juga. Oke. Jadi makan dan minum sengaja. Nasi lupa itu dalam bahasa Arab. Orang yang lupa dalam bahasa Arab itu nasi, Pak. Nasian. Lupa dalam bahasa Arab itu nasian. Maka saya ngomong ke saya itu ngerti. Syekh kita dulu itu ngerti bahwa ruz itu nasi itu paham dia. Bahasa Indonesia nasi itu paham dia. Terus ketika beliau jelaskan. Man akala nasian. Barang siapa makan nasian. Ini nasian versi Arab apa versi Indonesia? Aku tak guyoni syekhku. Ya syekh. Kalau menurut syariat kan man akala nasian. Barang siapa makan nasian. Karena dia lupa. Paham gak maksudnya? Maka dia gak batal. Kan memang gitu kan syariat kita kan. Akhirnya saya omongi syekh kecuali di Indonesia. Man akala nasian. Barang siapa makan nasi. Oh iya paham aku. Termasuk teh. Teh itu nek boso sasa itu syahi. Syahi itu artinya lupa juga. Man syariba syahian. Barang siapa minum syahian karena apa? Sama gak nyambung soalnya gak ngerti bahasa Arab. Kak Cito wis. Kak Cito. Niatnya membuat saman gak ngantuk atau gak paham. Ya, yang ngerti bahasa Arab pasti, wah itu lucu juga. Tapi berhubung saman modelnya gak paham, jadi Kak Cito. Terus. Memang jok kalau ada seni bahasa diterapno mbek wong sing gak ngerti ya, jadi gak lucu. Sampai mana tadi? Nah, makan dan minum, sampun nggih. Sengaja. Pertanyaannya, ada orang makan dan minum secara sengaja, apakah dia mengkodok puasanya apa tidak? Ya, sengaja loh ini. Dia siang-siang pulang kerja, dia orang lapangan ya, bawa motor begitu. Kepanasan, waduh panas banget nih. Terus keimanannya tergoda oleh es di pinggir jalan. Wis panas wis. Mampir minum, sengaja dia. Gak kuat imannya tergoda. Setelah minum selesai, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya berdosa ya Allah. Pertanyaan saya. Dia ganti gak di hari lain? Kenapa kok ganti? Karena sengaja. Perhatikan saya. Kapan puasa Ramadan boleh dikeluarkan dari waktunya? Atau begini. Hukum asalnya puasa Ramadan itu dikerjakan di mana? Ya di Ramadan. Haram hukumnya mengeluarkan puasa Ramadan dari Ramadan. Kecuali karena ada udzur. Apa udzur itu? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit boleh enggak puasa, tapi harus diganti di hari lain. Berarti boleh enggak orang kalau sakit enggak puasa, boleh enggak? Kenapa kok boleh? Ada udzur. Boleh enggak diganti di hari lain? Boleh. Kenapa? Ada nas yang membolehkan.
karena dia sakit. Ada orang safar, diganti di hari lain. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ada udur. Disuruh ganti hari lain. Wanita haid, wanita nifas, gitu, diganti di hari lain. Pertanyaan saya, orang makan sengaja ini, terus kamu ganti di hari lain, siapa yang menyuruhmu ganti? Udur apa yang kamu jadikan alasan sehingga engkau mengeluarkan apa tadi? Puasa dari waktu yang sesungguhnya. Paham maksudnya? Nanti gimana? Gini, tak kasih contoh lagi. Ada orang dari luar kota kerja, nyetir, capek, pulang rumah jam 3 malam, 3 dini hari. Subuh masih lama, tidur. Bablas sampai jam setengah 7. Karena letih, capek, ngantuk berat. Setengah 7 baru bangun. Pertanyaan saya, boleh nggak dia mengeluarkan sholat subuh yang aslinya sebelum terbit matahari karena dia ketiduran capek berat, akhirnya sholat subuh jam setengah 7, boleh enggak? Kenapa kok boleh? Ada udur di situ. Apa udurnya? Ketiduran. Dan Nabi juga pernah melakukan itu, ketiduran. Dan Nabi juga pernah mengeluarkan waktu sholat asar sampai malam karena kelupaan. Jadi boleh enggak? Kalau ada udur kayak gitu tadi, tolong jawab. Boleh. Kasih contoh yang kedua. Ada orang waktu Piala Dunia lihat bola. Final lagi, final. Bukan yang penyisian, final sudah. Ada adzan, belum gol-gol. Waktu komat, babak tambahan. Wes, gak apa-apa lah, masih lama kan. Sampai selesai. Belum gol-gol juga. Setelah itu ada drama adu, itu yang paling menegangkan dan apa? Semua orang pengen lihat. Akhirnya dia sholat sambil nyetel TV. Boleh apa enggak? Juga boleh lah. Akhirnya dia karena ngeboti Piala Dunia itu mang, lihat sampai gol terakhir, euforia ya karena menang apa yang dia favoritin. Tapi sudah jam 6 siang, pagi ya, pagi. Matahari sudah terbit. Pertanyaannya, ya Allah aku belum sholat subuh. Terus dia sholat, bukan lali yang ngelali ya. Terus dia sholat subuh jam 6. Pertanyaan saya, boleh nggak dia diterima Allah pada? Nggak boleh karena ente sengaja. Ente wis dalam gak utang, panek utang kan nyaur. Iki gak iso wis dosa awakmu iki, Mas. Wis dosa awakmu iki meskipun kamu ganti gak bisa. Ente sudah mengeluarkan waktu yang Allah tidak mengizinkan, gak ada udur. Maka solusinya ente harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh agar terhapuskan dosamu tadi. Paham? Jelas gak? Nah, kembali ke puasa tadi. Seperti tadi. Meskipun tetap para ulama juga ada yang berpendapat tetap yang puasa tadi loh. Meskipun demikian tetap ada juga ulama yang berpendapat harus apa? Ganti. Bisa dipahami ya? Terus. Seorang yang ini masih makan ini ya, makan dan minum, belum yang lain ini, masih makan dan minum ini. Seorang di rumahnya listrik mati, padam, gelap gulita, dia tidur. Terus bangun-bangun dalam kondisi gelap. Terus dia ngomong sama istri, ayo cepet lalekan lilit, ayo kita makan. Makan sahur maksudnya. Setelah makan sahur ternyata nyala, gak ada suara adzan, gak denger lah. Listrik gak apa, padam semuanya. Dia bangun-bangun, dikira masih malam. Makan, minum. Ternyata listrik nyala, orang-orang sudah keluar dari masjid. Pertanyaan saya, sah nggak kalau dia puasa? Oh, ibu-ibu turun mari pertanyaan langsung sah nih. Siapa Anda?
Kenapa kok sah? Karena al yakin la yazulu bisak. Malam itu masih pasti, masih yakin. Sedangkan ini sudah terbit fajar, masih meragukan menurut dia. Maka yang yakin nggak bisa dan dia juga memang nggak tahu, maka dibolehkan. Sekarang contoh yang kedua. Seorang keluar pada sore hari setelah asyar. Tiba-tiba ada mendung, sedangkan dia nggak bawa HP, nggak ada alat untuk menunjukkan waktu. Misalnya, gelap gulita mendung, terus dia bingung ini sudah terbenam matahari belum ya ini? Kayaknya sudah deh. Dia makan, Pak. Makan selesai, 10 menit berikutnya baru adzan. Batal enggak, Bos? Kamu tadi keluar rumah dalam kondisi siang itu yakin. Sedangkan sekarang ini terbenam matahari apa tidak itu masih meragukan. Yang yakin enggak boleh dikalahkan sama yang meragukan. Maka dia harus ganti. Allah alam. Kecuali kalau memang dia sudah berijtihad. Ya terang matahari terus matahari kok gak kelihatan, beda lagi. Tapi kalau tadi itu maka dikembalikan hukum asal. Hukum asalnya siang masih berlaku. Allah alam. Nomor berapa sekarang? Nomor 2 yang membatalkan. Al-jima'. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Kenapa kamu kok celaka? Waqatu alam ro'ati wa ana so'im, aku ngumpuli istriku ya Rasul, padahal aku puasa Ramadan. Siang hari berarti kan? Bagaimana ya Rasulullah solusinya ini? Kata Nabi, kamu punya budak enggak untuk dimerdekakan? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin enggak punya budak. Terus kata Nabi, kalau gitu kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat, karena kamu ngelanggar Ramadan. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan aja kebobolan. Sebulan ini disuruh 2 bulan. Bukan sakit ya Rasulullah. Bukan kiat kulo ya Rasulullah. Ya sudah, opsi yang ketiga, kau harus ngasih makan 60 fakir miskin. Berarti pengganti dari puasa berapa tadi? 2 bulan. Artinya per harinya ngasih makan 1 orang. Berarti kalau 2 bulan berarti 60 ngasih makan orang fakir miskin. Ya Rasulullah, betul sakit. Ini orang miskin ini memang. Orang fakir gak bisa, betul sakit ya Rasulullah. Rasulullah juga mikir di apaan dong ini. Sampai akhirnya ada seorang sahabat Nabi membawa sekeranjang kurma. Sodako. Kata Nabi, wah kebetulan nih. Mana fulan tadi yang melanggar itu? Ya sudah, ini sudah. Ini tolong kamu bagikan. Ya kamu saya, Nabi kan statusnya di situ hartanya kaum muslimin ini kan. Ini orang fakir gak mampu menebus kafaratnya, sudah dikasih Nabi. Miskin aja, ini tak kasih tugas bagikan ke 60 orang fakir miskin. Pakai kurma ini. Bagikan ke orang-orang fakir miskin. Yang gak disebutkan jumlahnya. Mas sebutkan ini, sodakokan ini untuk orang fakir miskin. Ya Rasulullah tan mriki mboten wonten orang fakir miskin kecuali saya ya Rasulullah. Nemen ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai tersenyum. Fadhahikan Nabi ketawa. Hatta badat an yabuhu, sampai terlihat gigi taringnya Nabi. Saking nemen nih, padahal Nabi itu biasa mesem tok loh. Ya iya kan, guyonnya Nabi itu mesem secara umum. Tapi saking nemennya wong iki sampai Nabi kelihatan apa? Gigi taringnya. Berarti saking nemennya jari Nabi, Yesus pen. Akhirnya apa? Dibawa pulang. Ngelanggar gak kena hukum, seoleh kurma. Kemiskinan yang telah menyelamatkannya. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at'im ahlak is, kawan mulai ke ono panganan untuk keluarga.
Tapi jangan kemudian, kan ujung-ujungnya gak apa-apa Ustaz. Jangan dikiaskan, itu memang benar-benar orang apa? Fakir. Ya. Oke, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu berat Pak. Jima di siang hari bulan Ramadan itu melanggar kehormatan Ramadan. Ustadz, kalau misalnya Ustadz, kita ini mau safar besok Ustadz, dari Surabaya jam 8 pagi mau ke Yogyakarta pakai bus kota misalnya Ustadz. Mengurasi situ. Boleh enggak Ustadz, kita setelah subuh memang niat enggak apa? Ujung-ujungnya nanti enggak poso repot. Setelah subuh enggak sahur. Bahkan sebelum subuh enggak sahur dia, karena niat enggak poso. Bahkan setelah subuh kumpul sama istrinya dulu. Mumpung enggak poso kan, kesempatan. Boleh enggak? Kata musafir, lafadz musafir, status musafir belum termutlakkan kepada dirimu. Selama engkau belum keluar dari rumahmu, berarti kamu statusnya masih, sebelum keluar dari kotamu, statusmu masih apa? Mungkin. Maka nggak boleh, dan bahaya, suka poso sih. Hubungan suami istri, nemen. Bagaimana Ustadz kalau kita, ya sudah kalau gitu Ustadz, nanti kita niat batalnya kalau sudah apa? Sudah safar. Tapi mumpung safar langsung kita belok Ustadz, terus kita hubungan badan misalnya, boleh enggak? Cek sempat itu Mas. Mbok Yongko setelah apa? Asli ini enggak pengen safar, tapi nyafar-nyafar dirinya. Ya ini ya, ini beda lagi kalau kayak gitu ya. Jangan ya. Jangan ngakali syariat. Wes terus. Nomor pinten saniki? Sekarang ada pembahasan baru. Umurun la tufsidus siyam. Ini belum bahas nanti video itu sih beda lagi, belum dibahas ini. Sampai jam berapa kita ini? Enggak, sekarang ini sampai jam berapa? 15 menit lagi. Oke. Saya cepatkan ini. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kurang 15 menit toh, gitu. Ya sudah tanya jawab aja. Nanti setelah sholat masih ada pembahasan banyak. Monggo silakan. Simpel aja ya. Sekolah dengar adzan ya sudah berhenti. Dengar adzan ya sudah berhenti. Jangan makan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Ibu juga atau akhwat yang ingin bertanya dipersilakan. Ini ada pertanyaan via tulisan. Bagaimana dengan keraguan-raguan ketika waktu sholat Ustaz tentang jumlah rokaatnya? Saya pernah mendengar dihitung jumlah rokaat yang sedikit, apa berdasarkan keyakinan atau berdasarkan jumlah rokaat yang paling sedikit? Ya, kalau keyakinan berarti kan gak ragu-ragu Mas. Apakah berdasarkan keyakinan? Ya, berarti kan gak ragu-ragu. Pertanyaannya ada kontradiktifnya. Kalau saya ragu-ragu Ustaz, berdasarkan jumlah sedikit apa berdasarkan keyakinan? Itu jadi gak ragu-ragu deh sama yakin, ya kan? Nah, tapi ginilah intinya, kalau kita ragu-ragu itu, yang yakin gak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Perhatikan, jenengan ragu-ragu, aku ini dapat 2 apa 3 ya? Itu yang 2 pasti. Yang ragu-ragu yang mana? Nomor 3. Maka yang 3 gak dianggap. Anggaplah yang yakin. Lah nanti panjenengan nambah apa? Sujud apa? Sujud sahwi. Itu. Sampai ragu-ragu. Ini yang ketiga, yang keempat ya. Logikanya kalau ada pilihan 3 dan 4, yang lebih meyakinkan yang mana? 3 itu pasti, 4 sing ragu-ragu. Maka tinggalkan ragu-ragu, pilih yang yakin. Itu yang sedikit maksudnya.
Ya begitu aja. Nah, setelah itu baru nanti sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Lebih tepatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya Rasulullah itu kalau tulis menulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz sekeluarga. Amin. Semoga panjenengan semuanya juga. Izin bertanya Ustaz. Istri saya 1 Ramadan kemarin melahirkan. Mulai nifas dan menyusui. Namun sekarang istri saya masih belum sanggup untuk mengqadha puasa. Dikarenakan masih menyusui puasa Ramadan. Apa yang bisa istri saya lakukan? Ijma ulama, wanita haid dan wanita nifas ijma, stempel, tok. Wajib apa? Mengqadha. Maka enggak boleh bermudah-mudahan. Sehingga harus berupaya untuk bisa mengqadha. Dan itu insya Allah bisa kalau sudah di atas 6 bulan. Jadi dipahami? Allahu a'lam. Karena kira begini ya, mohon maaf. Statusnya nifas sama dengan haid, statusnya haid sama dengan nifas. Makanya para ulama kalau membahas nifas selalu gandengannya apa? Itu kan kayak darah nifas, itu kan kayak darah haid yang apa? Terkumpul dijadikan satu di akhir begitu. Ya, maka hukumnya sama. Sama-sama nggak boleh puasa, sama-sama nggak boleh dikumpuli, sama-sama nggak boleh tawaf, apalagi sama-sama nggak boleh sholat. Ya, wallahu a'lam. Jadi dicari celah-celahnya untuk bisa mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Akhwat silakan, ummahat silakan. Akhwat ada yang tanya? Ada Ustadz sebentar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustadz, gimana sebaiknya baca Quran di HP atau di mushaf? Lebih bagus mana membaca Al-Quran via hafalan ataukah via HP ataukah via mushaf? Yang paling bagus pakai mushaf. Kalau sama hafalan Ustaz, bagus mushaf. Kenapa mushaf lebih bagus? Ya, sedikit setannya. Ginoboten. Kalau HP ini banyak sponsor. Sekarang YouTube Ustadz itu kadang-kadang muncul apa? Sponsore kok. Ya. Ya karena kebijakannya seperti itu. YouTube sekarang kan ada iklan-iklan ya. Maka lebih bagus mana? Mushaf digital ataukah mushaf misalnya mushaf Al-Quran? Lebih bagus mushaf Al-Quran. Makanya mumpung sampai di Ramadan dan nanti harus dilanjutkan di luar Ramadan, beli mushaf yang bagus. Jangan iman, taruh di mobil, taruh di tas. Nanti kalau longgar dibaca. Jadi jadikan Al-Quran teman kita nih Ramadan. Target sesuai. 1 bulan 2 kali hatam. 1 bulan 3 kali hatam. 1 bulan 1 kali hatam. Terserah target panjenengan dan temani Al-Quran itu. Ya. Supaya target terpenuhi. Jadi bagus mana pakai Quran digital apa mushaf? Bagus pakai mushaf. Bagus mana berdasarkan ingatan hafalan ataukah mushaf? Tetap bagus mushaf. Mushaf ini matanya ikut ibadah. Lisannya ikut ibadah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Monggo. Siap. Bismillah. Afwan Ustadz, ada 2 pertanyaan. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Apakah boleh hanya membayar fidyah jika karena sakit? Pertanyaan yang kedua, apakah kafarah puasa 2 bulan berturut-turut juga dilakukan oleh perempuan? Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Yang pertama, wa'alaikum jazakallah khair. Yang pertama tadi masalah
Bagaimana kalau sakit? Apakah boleh bayar fidyah? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau orang itu sakit atau safar, suruh ganti di hari lain. Bukan bayar fidyah. Cuma perhatikan, sebenarnya ini materi nanti ya sebenarnya. Orang sakit itu ada dua. Aku gak ngomong sakit parah, gak parah ya. Aku gak ngomong sakit kutu, sakit panuan, itu gak bahas itu. Orang sakit itu ada dua. Ini parah, kita gak bahas sakit yang gak parah ya. Sakit itu ada dua. Ada sakit yang yurja bur'uhu. Ada sakit yang memungkinkan kesembuhannya. Contoh penyakit tipes, mungkin sembuh gak? Nah, campak, mungkin sembuh gak? Apalagi demam berdarah, mungkin sembuh gak? Insya Allah mungkin kan gitu ya. Maka penyakit-penyakit yang sangat mungkin kesembuhannya, maka dia wajib mengganti di hari lain. Gak boleh fidyah. Jelas ya? Tapi kalau sakitnya itu la yurja buruhu, sangat kecil harapan sembuhnya. Naudzubillah misalnya, semoga panjenengan sehat semuanya. Misalnya ada orang kena penyakit kanker stadium tinggi, kurus badannya misalnya. Dan jangankan puasa hari ini, meskipun besok bayar pun kesulitan. Karena kondisi fisik. Bisa dipahami nggih? Maka kalau kondisi sakit yang menaun, yang sulit harapan kecil seperti ini, menaun maksudnya, maka ini baru dihukumi seperti orang tua yang gak mampu puasa sehingga dia bayar fidyah. Jelas pertanyaan penjelasannya? Kalau sakit yang menaun lama gak sembuh-sembuh, gak bisa puasa, sekarang gak bisa, besok gak bisa, tahun depan juga sulit, memang penyakitnya ini lama gak sembuh-sembuh. Kalau status sakitnya seperti itu, maka dihukumi seperti orang tua yang sudah ajuz dan kemudian dia bayar apa tadi? Fidyah. Begitu. Terus pertanyaan nomor 2. Kalau suami istri melanggar jima di bulan Ramadan, dua-duanya yang wajib bayar kafarot tadi itu, suaminya saja apa istrinya? Juga. Ya gitu kan ya pertanyaannya. Ada khilaf para ulama dan itu sebenarnya nanti kita bahas. Memang masalah yang kayak gitu-gitu itu nanti insya Allah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama begini. Ya wajib dua-duanya wong yang melanggar dua-duanya. Ya. Sebagian mengatakan cukup suaminya. Karena apa? Karena di hadis itu gak ada ucapan dan istrimu juga harus melakukan ini. Tapi pendapat ini dibantah. Bagaimana bantahnya? Ya soalnya sing teko bojone tok. Seandainya dua-duanya yang hadir, tentu akan apa? Sehingga wallahu alam tidak ada nas yang tegas, yang sharih dalam masalah ini. Sehingga wallahu a'lam bissawab, untuk kehati-hatian, maka apa? Dua-duanya. Poso 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa, apa tadi? Ngasih makan berapa orang? 60 orang. Wallahu, ada khilaf para ulama. Cuma kalau ikhtiyaton hati-hati, karena karo-karone ya padha ngrasakno. Wong wedok yo gak nolak pisan. Ya. Untuk kehati-hatian dua-duanya. Wallahu a'lam. Sudah cukup. Selesai. Ya karena saya sudah disemprit oleh panitia, disuruh berhenti karena sebentar lagi ada adzan apa? Asar, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan jelaskan orang-orang nanti ada pembahasannya itu hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Terus setelah itu orang-orang yang mendapatkan udzur boleh tidak puasa plus konsekuensinya. Insya Allah nanti kita bahas pada sesi yang kedua yang terakhir insya Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.